Salam anak-anak, salam sehat. Ya, kali ini tentunya kalian sudah berdoa bukan? Mengucap syukur bahwa Tuhan tetap memberi kesehatan kepada kalian. Langsung saja Pak Karman akan memberikan pelajaran kelas 3, pelajaran 1 dan pertemuan yang pertama. Tentang apa anak-anak? Kita simak bersama-sama. Pak Karman akan menjelaskan pelajaran-pelajaran berikut ini. Nah, pelajaran yang pertama yaitu tentang Allah hadir dalam alam semesta. Bahan Alkitabnya Kejadian 1 ayat 1 sampai 11 dan Mazmur 121 ayat yang ke-6. Tentang apa anak-anak? Kita lanjutkan tentang penciptaan. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu pada yang pertama Allah menciptakan terang. Yang kedua Allah menciptakan langit atau cakrawala atau bentangan. Dan yang ketiga laut dan daratan. Yang keempat benda penerang di langit. Yang kelima binatang di udara dan di laut. Yang keenam binatang darat dan manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, terang yang diberi nama siang diciptakan supaya manusia bisa bekerja, dan gelap yang diberi nama malam diciptakan supaya manusia beristirahat. Yang kedua, langit untuk membatasi air yang ada di atasnya dan air yang ada di bumi. Langit itu tempat meletakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Yang ketiga, laut dan daratan. Laut dipergunakan untuk berlayar, tempat nelayan mencari ikan, guna memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini, laut juga menjadi tempat wisata, taman laut, dan tempat berkeriapan semua jenis binatang di laut. Adapun daratan untuk tempat tinggal manusia, tempat bekerja, tempat tumbuhnya tanaman, dan tempat tinggal hewan, segala macam hewan. Yang keempat, semua jenis binatang di udara dan di laut berguna untuk manusia agar manusia bisa mencukupi kebutuhan hidup. Yang kelima, manusia berguna untuk Allah dan sesama manusia. Manusia turut bekerja membantu Allah, merawat semua ciptaan Allah dengan baik, berguna untuk sesama manusia dengan cara saling membantu dan mencintai satu sama yang lainnya. Yang keenam, binatang darat dan manusia. Manusia diciptakan secara khusus oleh Tuhan dengan cara membentuk dan memberinya nafas, kehidupan, dan akal budi. Sehingga manusia sangat sempurna mempunyai akal budi. Sehingga manusia dengan akal budinya diharapkan bisa memelihara alam ciptaannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambar-gambar yang tadi Pak Karman ceritakan, yaitu penciptaan dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6 atau hari yang terakhir. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada segala macam binatang. Kemudian diakhiri penciptaan manusia. Kalian ingat siapa nama manusia yang pertama? Yaitu Adam dan Hawa. Anak-anak, setelah Tuhan menciptakan semua yang dibutuhkan manusia, maka kita wajib bersyukur atau mensyukuri apa yang Tuhan ciptakan. Bersyukur atas alam ciptaan Allah, yaitu menikmati alam ciptaannya dengan penuh syukur, memelihara segala ciptaannya dengan penuh tanggung jawab, melestarikan alam dengan tidak semena-mena cara memanfaatkannya. Nah, menikmati alam ciptaannya dengan penuh syukur, yaitu dengan memelihara segala ciptaannya dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, kita boleh membunuh binatang kalau ada manfaatnya. Misalnya, kelinci kita bunuh untuk dimakan dagingnya atau dibuat
sumber bahan makanan. Kalau kita membunuh hanya disia-siakan, maka itu namanya tidak bersyukur, tetapi merusak dan tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak, apakah kita berburu burung pipit boleh? Boleh, asal dimanfaatkan. Karena apa-apa yang diciptakan oleh Tuhan itu sebenarnya diciptakan untuk manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan cara yaitu mengambil seperlunya dan tetap menjaga kelestariannya. Nah, melestarikan alam dengan tidak semena-mena itu maksudnya apa? Artinya, yaitu tadi, kalau kita membunuh binatang harus dimanfaatkan, harus dimakan, tidak boleh hanya dibunuh saja kemudian ditinggal pergi atau dibuang, itu tidak boleh. Nah, itu anak-anak yang dimaksud melestarikan alam dengan tidak semena-mena. Terus, kalau kita menebang pohon, ya tebanglah sesuai dengan kebutuhan. Bisa untuk kayu bakar, bisa untuk bangunan, tetapi ingat, melestarikan alam dengan cara menebang pohon itu juga dengan cara menanam kembali, supaya pohon yang kita tebang itu nantinya tergantikan oleh tanaman yang baru. Kita lanjut anak-anak. Nah, setelah kita mendengarkan cerita dari Pak Karman, ini ada tugas dari Pak Karman, yaitu eh, kita harus mengisi data atau kolom-kolom ini dengan kalian mengisi memakai buku kalian atau menggunakan kertas apapun. Ya, kamu isi tentang apa? Ya, firman Allah Kejadian 1 ayat 11, Mazmur 19 ayat 2. Nah, kamu tulis di bawahnya sebisa kamu cari atau sedapat kamu bisa baca dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, demikian pelajaran pada saat ini. Kemudian setelah kalian bisa menjawab atau kalian bisa menuliskan apa yang Pak Karman minta, tidak usah takut. Batas waktunya lumayan, 1 minggu bisa kamu kirimkan hasilnya pada Pak Karman. Kemudian tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua, tuliskanlah sebuah doa pendek atau puisi yang berisi ungkapan syukur atas semua alam ciptaan Allah. Paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham, kalian nanti bisa mengirimkan hasil karya kalian ini atau hasil pekerjaanmu nanti di WA Pak Karman. Masih ingat toh? WA Pak Karman 081 826 4587. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati. Salam.